Ayo, perkenalan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alivia Hani Nugraha, biasa dipanggil Alivia. Sekarang saya adalah mahasiswa semester 4 Pendidikan Matematika di Universitas Siliwangi. Ceritain perjalanan pendidikan dari awal sampai sekarang. Untuk perjalanan pendidikannya sendiri, saya udah masuk TK pas usia saya 4 tahun. Saya TK di TK Miftaul. Sebenarnya 3 tahun ya sebenarnya. Saya 2 tahun di sana sebelum saya lanjutin TKB-nya di TK Miftaul Salam. Lalu pada tahun 2006 saya masuk SD. Nah, untuk SD-nya saya sendiri, saya SD di Rimba Putra di Bogor. Saya masuk tahun 2006, saya lulus tahun 2012. Di SD ini saya menemukan kecintaan saya matematika karena waktu itu saya pernah dapat nilai UN 10. Mungkin itulah yang mungkin itu juga yang jadi motivasi saya untuk pernah mau berkecimpung di dunia matematika seperti sekarang. Lalu selanjutnya tahun 2012 juga saya melanjutkan sekolah di SMP Negeri 9 Kota Bogor selama 3 tahun seperti orang-orang seperti biasanya. Lalu saya melanjutkan pada tahun 2015 saya melanjutkan sekolah di SMA Rimba Madya di Kota Bogor juga. Lulusnya saya 2018 pada saat itu, cuman karena waktu itu belum beruntung, jadi tahun 2018 saya tidak langsung melanjutkan belajar atau melanjutkan pendidikan saya pada tahun itu juga. Jadi saya baru melanjutkan pendidikan saya itu pada tahun 2019 di Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Matematika. Kesan pesan sekolah di Universitas Siliwangi. Kesan dan pesan sekolah di Universitas Siliwangi, yang pertama, sebenarnya kalau boleh jujur ya, sekolah di sana cukup kaget karena lingkungannya beda banget. Walaupun saya lahir dan tinggal di Bogor, sampai sekarang ini saya pertama menemukan lucu-lucu aja gitu, teman-teman saya pada ngomong bahasa Sunda. Soalnya kalau di rumah saya biasa ngomong bahasa Indonesia sama teman-teman saya gitu. Yang kedua, kaget pertama itu karena saya pindah pada akhirnya dari Bogor ke Tasik gitu. Untuk pertama kalinya saya hidup mandiri, nggak ada orang tua, nggak ada yang saya kenal di Tasik. Saya belajar mandiri, saya belajar bisa survive sama kehidupan saya sendiri gitu. Nah, untuk pembelajarannya cukup kaget karena ya namanya juga transisi ya, dari jadi siswa sampai jadi mahasiswa gitu. Dari yang banyaknya tugasnya yang coba biasa ya kita datang ngerjain soalnya udah ada di buku, jawabannya ada di buku gitu. Sekarang harus mandiri gitu. Itu cukup bikin saya kaget gitu. Terus apa lagi ya kesan-pesannya gitu. Kesan duka banyak banget lah, apalagi untuk mahasiswa rantau seperti saya gitu. Mahasiswa rantau kan lebih sering kangen ya ke rumah gitu. Terus pesan buat sesama mahasiswa gitu. Pesannya ya jangan nyerah lah. Jangan nyerah gitu. Kita udah sampai semester 4, berarti udah sampai titik tengah di perjalanan kita sebagai mahasiswa. Semoga sampai akhir kita masih bareng-bareng, masih yang jumlahnya segini tetap jadi jumlahnya segini. Kalau ada yang masalah jangan cepat nyerah. Semoga bisa nemuin titik-titik paling nyaman gitu ke sesama mahasiswa lainnya. Hal apa yang masih teringat dari awal masuk kampus sampai sekarang? Banyak sih. Kalau untuk masalah kayak pengalaman pertama kali, jujur waktu sama SMP dan SMA saya nggak pernah di ospek, jadi saya nggak pernah tahu ospek yang beneran tuh kayak gimana gitu. Nah, pas masuk kuliah nih, saya harus ikut kayak berbagai macam masa bimbingan gitu. Untuk saya itu kan pengalaman yang baru ya, jadi cukup ya menyenangkan, tapi enggak sih untuk dikenang mah ya. Terus apalagi ya, saya ini termasuk angkatan corona, jadi saya cuma kebagian 1 semester di kampus. Selanjutnya saya langsung sekolah di rumah atau belajar di rumah. Terus
kayak seminggu sebelum saya harus sebelum belajar di rumah itu, saya ada janji sama teman saya kalau nanti minggu depan abis ujian tengah semester saya harus jalan-jalan gitu sama mereka. Tapi minggu ke depan langsung corona gitu. Jadi sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.